dalam menghadapi putaran sang waktu. Seringkali kita diperhadapkan oleh berbagai tantangan dan cobaan hidup. Kita pun akhirnya mengalami kegagalan untuk meraih sesuatu, sehingga mengakibatkan kita jatuh ke dalam sakit penyakit. Saudaraku, untuk membangkitkan semangat yang baru, tentunya kita membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Saudara, jangan cemas, jangan takut dan khawatir. Ada Yesus yang mau menolong. Dialah yang sembuhkan penyakit kita. Dialah yang membalut luka hati kita. Sungguh besar dan ajaib kuasa-Mu Tuhan. Sungguh indah jamaah kasih-Mu. Ku bersandar padamu, ku beriman selalu. Yesus Tuhan, kekuatan hidupku. Kau yang sembuhkan segala sakitku. Kau yang membalut luka di hatiku. Kau yang sanggup menolongku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Sungguh kami boleh bersyukur karena ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib segala pekerjaan tangan-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang selalu memperdulikan setiap orang yang berharap pada-Mu. Sungguh besar dan ajaib kuasa-Mu Tuhan. Sungguh indah jamaah kasih-Mu. Ku bersandar padamu, ku beriman selalu. Yesus Tuhan, kekuatan hidupku. Kau yang sembuhkan segala sakitku. Kau yang membalut luka di hatiku. Kau yang sanggup menolongku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang sembuhkan segala sakitku. Kau yang membalut luka di hatiku. Kau yang sanggup menolongku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Pertumbuhan kehidupan rohani kita tidak hanya bergantung pada berdoa, tetapi juga bergantung pada membaca Alkitab. Berdoa sama dengan bernafas. Membaca Alkitab sama dengan makan. Keduanya harus dilakukan setiap hari oleh setiap orang beriman. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dalam bahasa aslinya berkata, segala tulisan yang dihembuskan Allah bermanfaat untuk segala hal. Alkitab bukanlah sembarang buku. Alkitab adalah hembusan Allah. Allah menghembuskan firman wahyunya melalui rohnya ke dalam para penulis Alkitab. Sehingga oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara dari Allah. Isi Alkitab sangat luas dan meliputi segalanya.
Dua hal yang terutama ialah kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran." Kebenaran memberikan wahyu kepada kita tentang semua realitas kebenaran. Seperti realitas kebenaran tentang Allah, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang segala perkara pada masa kini, masa yang akan datang, dan bahkan masa kekekalan. Yang terutama ialah realitas kebenaran mengenai Kristus dan gereja, umat pilihannya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20 berkata tentang firman hidup. Hidup ini ialah diri Allah sendiri, Sang hidup kekal yang datang, tinggal, dan hidup di dalam kita. Sehingga kita dapat dilahirkan kembali, bertumbuh, diubahkan, dan diserupakan dengan gambar Kristus, agar kita dapat menjadi ekspresi Allah. Jadi Alkitab, firman Allah ialah firman realitas kebenaran dan firman hidup kekal. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan realitas kebenaran dan hidup yang kekal adalah membaca Alkitab setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang adalah firman Allah. Aku mau membaca firman-Mu setiap hari, agar aku memperoleh realitas kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.